31@gmail.com. Nah, langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz mau tanya, saya kan pacaran baru 1 bulan, belum pernah ketemu sama pacar saya. Dan pacar saya pun ada di Jakarta, Pak Ustadz. Tapi dia sudah menjanjikan ingin melamar saya. Aduh, belum ketemu aja udah mau ngelamar. Masalahnya saya takut, Pak Ustadz, kalau orang tua saya tidak menerima, sedangkan saya sudah kenal dengan ortu adiknya. Loh, ini gimana belum kena ketemu tapi adiknya sama orang tuanya udah pada ketemu. Nah, dia sekarang sedang menargetkan uang untuk menikahi saya. Sedangkan orang tua saya aja belum kenal sama dia, Pak Ustadz. Jadi bagaimana baiknya, Pak Ustadz? Terima kasih, Pak Ustadz. Ini benar-benar pertanyaannya banyak jebakannya ini ya kan. Dia kenalan sama cowok, ketemu aja belum, udah mau nikah, tapi kenal sama adiknya sama orang tuanya. Ini gimana ya Ustadz? Coba di penjabarannya, gimana nih jawabannya? Ya dikenalin lah, dikenalin kan belum kenal sama Belum orang. kenal. Belum kenal sama orang tuanya gitu. Ya tapi dia udah kenal sama bapak sama adiknya calon suaminya. Belum pernah ketemu juga sebenarnya, baru kenal. Jadi baru karena kan kenal. sekarang kan medianya udah banyak tuh, media komunikasi. Mungkin kenalannya nggak lewat langsung tapi mungkin lewat media, chatting. lewat media komunikasi atau lewat Skype mungkin atau mungkin lewat video call gitu. Iya, Jadi iya. jangan takut sebelum mencoba. Jadi mencoba dulu. Dan kami ingatkan kembali bahwasanya jangan pacaran. Kenapa nggak boleh pacaran? Takutnya terlanjur suka, terlanjur cinta, ternyata nggak sesuai ekspektasinya gitu. Ternyata di foto burung nuri, pas ketemu burung hantu ya kan? Takutnya begitu, beda di foto, beda di gambar. Betul. Dengan beda aslinya. Banyak aplikasi editan. Banyak aplikasi editan. Jadi Iya, kalau iya. baru menjanjikan, belum melamar langsung, sudahlah jangan terlalu menaruh harapan kepada manusia. Tapi nggak boleh kita juga memutuskannya. Kenapa? Karena siapa tahu memang beliau adalah orang yang serius tanpa bermaksud mengajari ataupun menggurui. Kita sama-sama belajar, tunjukkan keseriusannya untuk sebenarnya yang paling penting itu adalah laki-laki mengenal orang tua si perempuan karena itulah media komunikasi yang terbaik apalagi sekarang gitu. Kalau saya belajar sama Umi Maki gitu, aku nanya pernah sama Umi Maki, Umi kalau anaknya suka sama cewek gimana Umi? Kata Umi nggak apa-apa kan fitrah manusia jatuh cinta kalau suka. Yang penting saya dampingi terus dia biar nggak berdua-duaan karena yang dilarang di dalam Islam itu adalah mendekati zinanya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Didampingi kalau perlu curhatnya ya sama orang tua. Maka si mbaknya tadi yang nanya curhatnya ya sama orang tua. Bagaimana orang tua tidak menolak kalau belum kenal gitu. Maka mbaknya berusaha mengenalkan kepada orang tua mbaknya. Saya nggak tahu lokasi mbaknya di mana, tapi yang dikatakan laki-lakinya ada di luar, ada di Jakarta. Berarti dia ada di luar Jakarta di luar mbaknya. Jakarta. Nah kalau perlu ketemu dulu bagaimana kelanjutannya bagaimana dan hindari yang namanya pacaran tadi. Wallahu alam. Tapi gini Ustaz Syam, tapi hati-hati juga. Maksudnya zaman sekarang gini banyak orang yang terkena kenalan di media Tipuan, sosial, ya. Akhirnya tipuan dan menghilang akhirnya itu perempuan. Betul, maka itu hati-hati sekali. Banyak sekali kemarin ada teman-teman juga korban itu yang menipu itu laki-laki berseragam instansi ya, berseragam instansi akhirnya ditipu gitu dengan saya ini kerja di sini, saya apa segala macam. Padahal kan semua itu bisa di-download dari akun orang lain. Jadi hati-hati banget ketika kenalan lewat sosial media. Kemudian bagaimana cara berbicara dengan orang tua, ini yang mungkin kita harus bahas. Berbicara dengan orang tua itu harus penuh dengan akhlakul karimah, memuliakan kedua orang tua. Bahkan kita disuruh diam di hadapan orang tua kalau yang kita keluarkan itu bukan qaulan karima gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala dikatakan di dalam Al-Qur'an wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Jangan pernah berkata Nah kemungkinan berkata itu munculnya kapan? Kalau mbaknya sudah terlanjur cinta sama cowoknya lalu ditolak sama orang tuanya maka kemungkinan berkata nya akan sangat besar. Mama sih kok gitu, papa gitu. Maka kemungkinan berkata tidak atau menentang orang tuanya akan sangat besar. Kenapa? Karena terlanjur cinta, maka jangan pacaran. Yang kedua, wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah hanya perkataan yang mulia. Maka muasyarah dan musyawarah itu masih bisa dilakukan. Apalagi masih baru kan, kalau sebulan tuh berpisah di umur sebulan tuh masih gampang lah move onnya ya Mas Fadli ya. Betul. Belum terlalu ini apalagi belum pernah berjumpa sebelumnya karena dalam ta'aruf pun gak langsung berjumpa gitu. Jadi dalam ta'aruf tuh saling kenal gitu, gimana biodatanya, visi misinya apa, sama gak tujuannya, barulah setelah itu saling bertemu. Jadi insya Allah dengan ucapan yang mulia, dengan ucapan yang tidak menyinggung perasaan kedua orang tua, penyampaiannya dengan baik, insya Allah orang tua juga gak serta-merta. Dan jangan lupa kalau ngenalin calon ke orang tua tuh masukkan hadis ini.
ada hadisnya. Ada Barang hadisnya. siapa yang menolak seorang laki-laki yang datang melamar, yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, Betul. lalu dia menolaknya, maka tunggulah kerusakan yang besar. Oh ini kayaknya ngancem juga, ini curhat pribadi sekalian ini. Iya kan, ini mah curhat pribadi sekalian disisipin ini. Beneran itu. Bener ya. Iya, jadi kalau ada saya tahu itu iya bener nih, itu. iya. Cuma sekalian kenapa disebutin itu karena ada misi-misi juga Ustaz Syama. Oke kita lanjut lagi nih ya. Ini Ustaz Abimaki mohon izin nih sebelumnya ini Masya Allah banyak banget pertanyaan yang masuk ke media sosial Islam itu Indah. Di antaranya ini ada yang nanya boleh gak sih berhubungan atau modusnya nih berhubungan atau modusnya silaturahim dengan mantan pasangan katanya demi anak. Ini gimana nih Bi? Aduh ini modus ini. Ini insya Allah kita akan jawab setelah segmen ini ya karena panjang Oh banget. panjang, ini. iya. Insya Allah. Masya Allah luar biasa. Nah buat jamaah yang ada di rumah juga yang udah mengirimkan pertanyaannya, ditunggu ya insya Allah nanti mungkin jangan-jangan pertanyaan Anda ya nih yang dijawab nih. Dan yang belum mengirimkan pertanyaan, langsung aja kirimkan pertanyaan sebanyak-banyaknya ke yang di bawah ini. Tuh Instagram, Facebook, Twitter, Islam itu Indah ya. Jangan lupa sekarang, karena kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.